Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Nur Haziza dari Telkom University. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menyampaikan ulang apa yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Syihabuddin Said, MSI. Beliau adalah dosen di Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Saya menyampaikan ulang materi yang beliau sampaikan pada kegiatan Pekerti tahun 2022. Materi yang beliau sampaikan adalah satu materi yang begitu inspiratif, begitu ya, kembali mengingatkan kita sebagai pengajar, pada hakikatnya kita juga adalah pembelajar, begitu. Jadi materi kali ini mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang beliau sampaikan dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional bagi dosen perguruan tinggi. Baik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran tentunya. Personally bagi saya ini lebih untuk diri saya sendiri ya. Bagaimana kemudian kita memahami strategi pembelajaran itu seperti apa sehingga kemudian kita bisa mencoba untuk mengejawantahkan ini dalam kegiatan kita sehari-hari, baik untuk diri kita sendiri maupun dalam mencoba membantu mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak didik kita untuk menemukan strategi pembelajaran yang paling fit dengan diri mereka. Kemudian memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Baik, strategi pembelajaran itu sendiri adalah suatu rangkaian materi dan proses pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen, pendidik, dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi yang namanya strategi menurut Dick dan Carey tahun 2012 ya, rangkaian materi dan prosedur pembelajaran. Artinya ada dua kata kunci. Ada materi, ada prosedur di situ. Jadi tidak bisa kita hanya mengedepankan salah satu hal saja. Karena di berikutnya penjelasannya yang digunakan secara bersama-sama. Artinya nggak bisa dipilih salah satu. Kita harus menyediakan materi, kita juga harus mencoba untuk menemukan prosedur atau langkah-langkah terbaik untuk dapat kita gunakan bersama-sama dalam proses belajar berlangsung. Kemudian menurut Hilda, strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku dosen atau pendidik untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Jadi masih mirip-mirip sebenarnya ya, urutan atau pola perilaku. Kalau urutan berarti ada iterasi di sana, ada prosedur, ada proses di sana yang berlangsung. Kemudian menurut Suparman, strategi pembelajaran ini adalah gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran mahasiswa atau peserta didik, ada bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi ini lebih lengkap lagi menurut Suparman, begitu ya. Ada rangkaian kegiatan, ada materi, ada bahan, ada peralatan, dan ada waktu. Ini penting. Karena apa? Kita tidak bisa hanya menyediakan semuanya, tapi kita tidak menyediakan waktu kita. Kita tidak mencoba untuk sparing beberapa menit, beberapa jam, atau beberapa saat untuk bisa meramu semua itu dan mencoba mendelivery semuanya kepada mahasiswa. Gitu ya. Ini ada beberapa istilah lain, tapi kurang lebih semuanya masih serupa begitu ya. Jadi tadi ya kata kuncinya, ada materi, ada langkah-langkah, prosedur, perilaku, urutan-urutan begitu ya. Kemudian ada bahan, ada peralatan mungkin, ada juga waktu. Itu strategi yang harus kita ramu bersama-sama dalam proses pembelajaran. Itu adalah strategi pembelajaran. Kemudian kenapa kemudian strategi pembelajaran ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Of course. Karena kalau kita tarik lagi benang merahnya, bahwasanya pendidikan ini adalah satu hal paling fundamental. Ini personal pendapat saya ya, yang dapat bisa merubah kehidupan seseorang. Kalau kehidupan seseorang itu berubah, satu orang mungkin berdampaknya tidak banyak. Tapi bayangkan jika kemudian yang berubah itu adalah kehidupan banyak orang.
mungkin satu RT akan berubah, satu RW akan berubah, dan satu bangsa mungkin bisa berubah. Jadi pendidikan ini adalah satu kunci, sehingga menentukan strategi yang paling tepat, materi yang paling tepat, langkah-langkah yang paling tepat, bahan alat dan waktu yang paling tepat, itu menjadi satu hal yang sangat penting. Gitu ya. Jadi bukan hanya terbatas di dunia pendidikan saja menurut saya sebenarnya ya materi ini, tapi kalau kita berbicara tentang pembelajaran, hidup ini sendiri adalah satu pembelajaran yang tidak akan pernah berakhir. Jadi adalah satu materi universal yang sebenarnya menurut saya perlu diketahui dan dipelajari oleh semua orang. Begitu ya. Nah, kalau kita mau mencoba untuk sedikit membuat limitasi dalam hal konteks kita sebagai pendidik dan mungkin sebagai yang akan terus belajar begitu ya, maka strategi pembelajaran ini memberikan rumusan atau acuan untuk kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Artinya kita punya semacam guidance, kita punya semacam arahan begitu ya, acuan gitu. Kegiatan pembelajarannya ini akan dibawa kemana. Kemudian mencapai tujuan pembelajaran. Gitu. Karena bagaimanapun di awal kita pasti menetapkan tujuan. Apa sih yang akan menjadi output dari pembelajaran ini, begitu ya. Sehingga ini akan menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, menarik minat dari peserta didik kita. Minat belajar tentunya ya, karena tidak bisa dipungkiri setiap anak itu punya karakteristik dan kecenderungan yang berbeda-beda. Mungkin untuk bisa membangkitkan minatnya juga butuh satu seni menurut saya. Jadi strategi pembelajaran ini adalah seni untuk bisa membuat anak-anak gitu ya, peserta didik tertarik untuk belajar. Kemudian memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing dan mengarahkan peserta didik ini tentu ya satu bagian yang tidak terpisahkan sebenarnya. Nah, ini ada beberapa macam sebenarnya strategi pembelajaran itu ya. Ada, kalau saya tidak salah mengingat, sekitar 5 macam. Gitu. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry. Nah, strategi ini adalah strategi yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Nah, biasanya strategi ini itu seperti ketika kita mencoba untuk memberikan atau menarik minat peserta didik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan memiliki banyak kemungkinan jawaban. Karena setiap orang punya sudut pandang berbeda-beda, mungkin tergantung dari background masing-masing dan bagaimana mereka mencerna pertanyaan tersebut. Tapi hal tersebut biasanya menjadi menarik karena akan memberikan kehangatan di ruang kelas, artinya diskusi akan hidup. Mungkin satu berpendapat demikian, yang lain bisa berbeda 180 derajat, tapi itu yang kemudian akan membuat mereka saling berdiskusi, begitu ya, kelas akan hidup dan kemudian mereka akan berpikir kritis dan melakukan analitis. Jadi pendidik gitu ya, dosen dalam hal ini kemudian mengarahkan saja sampai mereka menemukan satu simpulan yang bisa disepakati secara bersama-sama. Dan itu pun tidak dipaksakan menurut saya ya. Artinya karena kalau memang itu sesuatu yang sifatnya akan sangat personal, artinya setiap orang bisa memiliki interpretasi macam-macam, ya menjadi sah-sah saja ketika kemudian nanti simpulannya tidak satu, tapi ada beberapa hal, tergantung dari kondisi mungkin, atau tergantung pada constraint-constraint tertentu. Ini yang pertama, strategi pembelajaran inquiry. Tadi ya mungkin dosen bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kemudian yang kedua adalah, strategi pembelajaran ekspositoris. Nah, ini strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi secara lisan atau verbal. Begitu ya. Jadi ini ya, seperti yang mungkin banyak kita lakukan selama ini ya, ekspositoris ini. Jadi kita mencoba untuk mengekspos materi itu kepada mahasiswa secara verbal, secara lisan. Kita sampaikan dengan ceramah dan lain-lain gitu ya.
Hanya mungkin salah satu hal yang perlu benar-benar diperhatikan oleh dosen ketika akan menggunakan metode ini atau strategi ini, itu perlu kemampuan komunikasi yang akan membuat mahasiswa nyaman dan tertarik untuk terus mendengarkan, begitu ya. Kemudian dari strategi pembelajaran berbasis masalah, ini case ya, biasanya banyak strategi ini digunakan di produk-produk bisnis, begitu ya. Dia memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjol pada proses pemecahan masalah ilmiah. Nah, biasanya seperti itu ya, diberikan kasus-kasus, kemudian nanti mereka diminta untuk menganalisis ada masalah tertentu, mereka diminta untuk mencoba menemukan solusi dengan berdiskusi antar kelompok mungkin. Ini juga sangat mungkin sekali. Kemudian selanjutnya adalah strategi pembelajaran kooperatif. Nah ini tadi ya, mahasiswa dirangsang atau dicoba untuk bisa bekerja sama. Jadi nanti dibentuk kelompok, kemudian mereka akan memecahkan masalah secara bersama-sama, menganalisis sesuatu secara bersama-sama, yang kemudian selain meningkatkan kemampuan analitis mereka juga mendapatkan pelajaran mengenai kerjasama, menghargai pendapat orang lain, mencoba untuk bisa memandang sesuatu dari sudut pandang yang lain. Kalau selama ini sendiri mengerjakannya kan hanya dia sendiri ya, sudut pandangnya dia begitu ya. Tapi ketika kemudian berkelompok, dia akan mendapatkan input dari orang lain yang mungkin akan menjadi satu hasanah baru dalam database pemikirannya dia. Gitu ya. Ini yang terakhir, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Nah, ini strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan ini dapat berupa membimbing mahasiswa, begitu ya, melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Jadi kayak kita dan mahasiswa saling berdiskusi, berdialog gitu ya, face to face dengan mereka, mencoba untuk tahu, kita counter, misalnya mereka punya statement tertentu, argumen tertentu, kita counter, kita berikan dasarnya dan seterusnya. Ini benar-benar akan membantu mahasiswa untuk mencoba mendevelop pola berpikir kritis sistematis, tapi juga jadi kayak lebih cepat gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu mengenai strategi pembelajaran, Bapak Ibu. Kita bisa eksplor lagi sebenarnya lebih jauh. Dan satu hal yang paling penting ya sebenarnya dari materi ini yang saya dapat mengenai motivasi pembelajaran adalah, dan ini satu catatan penting bagi kita semua, bahwa hidup itu sendiri adalah pembelajaran, long life learning gitu. Jadi proses belajar sepanjang hayat, nggak boleh berhenti. Tidak ada kata kita sudah lulus sebenarnya dari proses pembelajaran. Lulus dari sekolah bisa, ada. Tapi lulus dari proses pembelajaran itu sebenarnya tidak ada. Jadi proses belajar ini akan terus berlangsung. Hari ini kita mungkin tahu satu hal, besok hal yang sama dengan pengalaman kita yang mungkin sudah bertambah, mungkin akan berbeda lagi untuk kita proses. Jadi belajar terus mencoba mengupgrade dan mengupdate diri, karena ilmu Allah itu tidak akan pernah habis untuk kita pelajari. Mungkin itu saja, sampai bertemu lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.